Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model analisis studi kasus aplikasi Cafe Ijo. Untuk anggota tim kami sendiri terdiri dari teman saya yang bernama Tigo S. Yoga, NRP 5025 211125. Dan saya sendiri, Sandiatama Fransisa Nugraha 5025 21196. Kita juga memiliki satu anggota lagi bernama Prabowo dengan NRP 511194000210. Oke, jadi untuk pengertian model analisis adalah merupakan presentasi atau gambaran yang dibuat untuk memahami dan menganalisis sistem atau masalah tertentu. Dalam konteks perancangan sistem informasi, model analisis digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses bisnis, struktur data, hubungan antara identitas dalam sistem, serta fungsi-fungsi yang diperlukan dalam sistem. Model analisis juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menentukan persyaratan sistem yang harus dipenuhi. Untuk ruang lingkup metode analisis tergantung pada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan aplikasinya. Berikut ini adalah beberapa contoh lingkup model analisis yang tercakup dalam metode ini. Yang pertama ada tujuan dan kebutuhan bisnis, kedua ada analisis pengguna, ketiga ada analisis proses bisnis, keempat ada desain antar muka pengguna, kelima ada pengembangan dan pengujian, keenam ada peluncuran dan pemeliharaan, dan ketujuh ada evaluasi dan pengukuran. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang di kasus aplikasi Cafe Ijo berdasarkan model analisis yang kita buat. Yang pertama, ada analisis tujuan dan kebutuhan bisnis. Adapun tujuan utama pengembangan bisnis ini adalah untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas profesional restoran. Aplikasi ini juga membantu dalam pengelolaan inventaris, pesanan, pembayaran, dan data pengalaman, serta menyediakan berbagai fitur yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan memudahkan pengelolaan restoran. Yang kedua, bisa dibantu oleh teman saya, Tigo. Baik, terima kasih Tama. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang yaitu analisis pengguna. Jadi aplikasi ini ditujukan kepada para pengguna aplikasi di antara lain yang pertama pemilik restoran yang dapat menggunakan aplikasi untuk mengelola inventaris, memantau kinerja karyawan dan melacak data pelanggan. Selanjutnya ada manajer restoran yang menggunakan aplikasi ini untuk mengatur pesanan, monitor inventaris, dan mengelola kinerja karyawan. Selanjutnya ada karyawan restoran yang menggunakan aplikasi ini untuk menerima pesanan, mempersiapkan makanan dan minuman, serta pengelolaan pembayaran. Dan yang terakhir ada pelanggan yang menggunakan aplikasi ini untuk memesan makanan dan minuman, serta membayar secara online dan melacak status pesanan mereka. Oke, selanjutnya ada analisis proses bisnis. Dalam analisis proses bisnis aplikasi Cafe Ijo ini melibatkan pemahaman terhadap beberapa proses utama, yaitu yang pertama, manajemen inventaris. Digunakan untuk memantau stok bahan makanan, mengatur pembelian, dan memberikan laporan inventaris yang akurat. Selanjutnya ada pengaturan pesanan, yaitu digunakan untuk menerima pesanan dari pelanggan, mengatur jadwal, dan memberikan konfirmasi pesanan. Selanjutnya ada pembayaran, digunakan untuk menerima pembayaran dari pelanggan melalui beberapa metode pembayaran yang aman. Dan yang terakhir ada pelacakan data pelanggan untuk mengumpulkan dan memelihara informasi pelanggan untuk memberikan pengalaman yang personal. Dalam analisis ini membantu mengidentifikasi perbaikan dan pengoptimalan proses bisnis yang dapat dilakukan melalui aplikasi. Dan selanjutnya ada analisis persyaratan fungsional. Untuk analisis persyaratan fungsional dari aplikasi Cafe Ijo diantaranya yaitu yang pertama pengelolaan inventaris, memungkinkan pemantauan stok, pembelian, dan laporan inventaris secara real time. Selanjutnya ada pengaturan pesanan, memungkinkan pelanggan melakukan pesanan di tempat, pesanan online, atau layanan pengiriman. Selanjutnya ada sistem pembayaran yang mendukung berbagai metode pembayaran seperti tunai, kartu kredit atau debit, atau pembayaran online atau e-money. Selanjutnya ada pelacakan data pelanggan, yaitu melacak dan memelihara informasi pelanggan, termasuk preferensi, riwayat pesanan, dan umpan balik. Terakhir yaitu ada pelaporan kinerja.
yang digunakan untuk menyediakan fitur pelaporan untuk memantau kinerja operasional, penjualan, laba, dan penggunaan inventaris. Selanjutnya ada pengembangan dan pengujian. Pengembangan dan pengujian aplikasi Cafe Ijo ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengembangan aplikasi. Itu tim pengembang merancang dan membangun aplikasi dengan fitur-fitur seperti pengelolaan inventaris, pengaturan pesanan, pembayaran, dan pelacakan data pelanggan. Yang kedua ada pengujian fungsional. Aplikasi ini diuji untuk memastikan semua fitur berfungsi sesuai persyaratan fungsional. Selanjutnya ada pengujian keamanan. Jadi aplikasi diuji untuk melindungi data pelanggan dan mencegah serangan keamanan. Uh, yang terakhir ada pengujian kinerja. Jadi aplikasi diuji untuk memastikan kinerjanya dalam mengelola pesanan dan inventaris. Selanjutnya ada peluncuran dan pemeliharaan. Peluncuran dan pemeliharaan aplikasi Cafe Hijau melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, peluncuran aplikasi diluncurkan secara resmi setelah selesai dikembangkan. Tim memasang aplikasi dan memberikan informasi kepada pengguna tentang penggunaannya. Yang kedua ada pemantauan. Aplikasi dipantau secara teratur untuk memastikan kinerjanya yang baik dan mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada perbaikan dan peningkatan performa. Itu tim pengembang melakukan perbaikan dan peningkatan performa serta mendapatkan fitur baru yang sesuai kebutuhan. Terakhir yaitu dukungan pengguna. Jadi tim dukungan memberikan bantuan teknis dan mendukung pengguna dalam menggunakan aplikasi Cafe Hijau ini. Jadi dengan pemeliharaan yang baik, aplikasi aplikasi Cafe Hijau ini tetap berjalan dengan baik dan sesuai tujuannya dan dapat memberikan manfaat dalam operasional restoran. Selanjutnya ada evaluasi dan pengukuran. Evaluasi dan pengukuran aplikasi Cafe Hijau melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama pengumpulan data, yaitu data terkait penggunaan aplikasi dikumpulkan. Analisis data itu untuk mengevaluasi dampak aplikasi terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada pengukuran kinerja yang diukur berdasarkan metrik yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat ada umpan balik pengguna yang dikumpulkan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna dan mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan. Lalu ada yang terakhir peningkatan dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna, perbaikan dan peningkatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan peningkatan dan perbaikan ini dilakukan sesuai keperluan dari Cafe Hijau itu sendiri. Oke, saya akan lanjutkan dari teman saya. Jadi kita juga perlu membuat sebuah desain analisis SWOT. Jadi di mana ada 4 pilar utama, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi desain strength ini sendiri terbagi, kita juga apa ya, memiliki sistem pemesanan makanan yang mudah cepat. Jadi kayak tujuannya tuh dari segi pilar kekuatan tuh kayak kita juga harus eh, memperhatikan tentang memiliki sistem pemesanan makanan yang mudah dan cepat, menyediakan berbagai menu makanan dan minuman yang berkualitas, memiliki sistem pembayaran yang aman dan mudah digunakan, menyediakan promo-promo menarik untuk meningkatkan jumlah pelanggan, dan mempunyai website atau aplikasi yang user-friendly dan mudah digunakan. Untuk yang kedua ada weakness atau kekurangan, yaitu untuk kekurangannya sendiri masih terdapat kesalahan dalam pengiriman pesanan. Terkadang terjadi keterlambatan dalam pengiriman pesanan, tidak menyediakan layanan antar makanan dan minuman. Harga makanan dan minuman yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan restoran lain di sekitar, juga tidak memiliki layanan pelanggan yang responsif dan cepat. Untuk pilar ketiga yaitu opportunities atau peluang. Jadi untuk peluang ini sendiri adanya tren gaya hidup sehat dan vegan yang semakin meningkat, adanya peningkatan jumlah pengguna smartphone dan pengguna aplikasi, adanya peluang untuk perluas jangkauan pasar dengan membuka cabang baru, dan juga adanya peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga seperti mitra pengiriman barang. Untuk yang pilar keempat ada threat atau ancaman, yaitu semakin banyaknya restoran baru yang bermunculan di sekitar. Adanya pandemi COVID-19 yang membuat orang lebih memilih untuk makan di rumah. Adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil,
yang membuat semua orang lebih hemat dalam pengeluaran. Dan yang terakhir adanya persaingan dengan aplikasi pemesanan makanan dan minuman lain yang memiliki fitur yang lebih lengkap. Jadi untuk kesimpulan analisis SWOT ini kita perlu membuat sebuah strategi untuk meningkatkan aplikasi restoran jadi lebih baik, yaitu yang pertama memperbaiki sistem pengiriman pesanan agar lebih efisien dan akurat. Yang kedua mengembangkan fitur antar makanan dan minuman untuk mempermudah pelanggan. Yang ketiga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti mitra pengiriman makanan. Yang keempat menawarkan menu makanan dan minuman sehat dan vegan untuk menarik pelanggan yang peduli dengan gaya hidup sehat. Yang kelima, menawarkan promo-promo menarik untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Dan yang keenam, memperbaiki layanan pelanggan agar lebih responsif dan cepat dalam menangani kebutuhan keluhan pelanggan. Eh, Sekian, terima kasih. Ini kurang lebihnya minta maaf. Ini adalah hasil dari kerja dari kelompok kami. Jadi saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.